الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الأكرم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد تبركا بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه وأفضل المجاهدين من جاهد nafsahu lillahi azza wa jal. Wa tabarrukan biqaulil maghfuri lah maulana syekh. Kalau anak da masih ingatkan kami benihan Nahdlatul Watan, pasti tak suka ninggalkan barisan, pasti memihak Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan ciptaan ayah dah, ku amanatkan kepada anak dah, dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang tiang hormati jajaran pengurus Pondok Pesantren Mi'raj Sibyan, pimpinan madrasah, para asatiz, ustazat, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, para santri santriwati yang berbahagia. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah dunia sedang dilanda ujian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penyakit menular yang melanda dunia. Tiang pelunggu sami tican sehat, tican sempat bau barang-barang hadir untuk meramaikan kegiatan majelis ta'lim di Pondok Pesantren Mi'raj Sibyan niki. Harapan kita semua mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah umur kita, bertambah ilmu kita, bertambah sehat kita dan jauh dari penyakit-penyakit menular. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan era li jelo kiamat selaput tiang pelunggu sami tecan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sami jamaah yang tiang hormati, 3 hari yang lalu kita semua telah menutup lembaran buku lama kita. Pada hari Senin kita telah menutup halaman buku kita yang ke-360. Karena dalam 1 tahun 360 hari hitungan bulan Islam.
tentu yang namanya kita menutup buku akan kita buka buku baru. Hari ini kita sudah masuk pada halaman ketiga buku baru kita di tahun 1443 Hijriah. Patut menjadi renungan kita bersama. Cukup bagi kita yang ingin mengadakan evaluasi. Apakah kita telah berhasil mengisi 360 halaman buku kita dengan kebaikan-kebaikan di tahun 1442 Hijrah yang lalu. Sebagai motivasi kita untuk meningkatkannya pada tahun 1443 Hijriah. Kekurangan-kekurangan kita di tahun lalu mari kita tingkatkan pada tahun sekarang ini agar amal kita bertambah, ilmu kita bertambah, mudah-mudahan juga pahala kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur hari ini kita telah bisa mengisinya lembaran ketiga dengan majelis ta'lim, dengan kegiatan yang sangat bagus. Pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam ditanya, "Ya Ruhallah," wahai Nabi Isa yang diberi gelar Ruhullah, ya, Ruhul Qudus, kami bertanya, paman nujalisu, sei paling pantas, paling cocok bareng kami gan tokol, sei paling cocok tau kami gan ngaji bermajelis, sei paling cocok bareng kami gan bermajelis bersahabat tau kaji ngaji. Nabi jawaban Nabi Isa alaihi salam, beliau mengatakan, man zada fi ilmikum mantiquhu. Oh, si paling bagus kancan da bareng tau da ngaji, tau da bareng bermajlis berjamaah. Pertama, man zada fi ilmikum mantiquhu. Oh, pertama dengan saini tepaham lamun pidato, ini tepaham lamun ajah ite, ini tepaham isi suarana, ini berombo ilmu lamun terdengar ia. Tatkala dia berbicara bisa bertambah ilmu kita. Ia daku kancan bagus, kancan terbareng. Sini nyebapang berombo ilmu, berombo paham te, ini tegeger gawe kebagusan. Itu satu. Si paling bagus kancan te bermajlis, kancan te bareng tokol, te dua, te telu, apalagi telue marak niki. Pertama dengan sini munteng raos, ini iterosang agama, ini ite paham, ini ia berombo ilmu. Ya, yang pokna ahlul musyawarah niki aran ahlul musyawarah dalam ilmu dakwah. Orang-orang yang kita mintai pendapat, orang-orang yang kita mintai tempat kita meminta petunjuk bimbingan. Ya, pertama aran ahlul ilmi, tokoh agama, cendekiawan, orang-orang ilmuwan, ya. Kemudian setelah ahlul ilmi, ahlul fadli, tokoh masyarakat, orang yang dituakan di masyarakat. Nah, tokoh-tokoh agama biasa monta tokol, tedua, tetelu, biasa yang kita bicarakan tentang agama, tentang kemajuan, tentang pondok pesantren, tentang pembangunan. Nah, ini orang-orang yang ahlul musyawarah. Yang kedua ahlul fadli, orang tokoh masyarakat.
kadus, RT, pengurus madrasah, pengurus masjid, itu tokoh-tokoh masyarakat. Kadang orang ada yang merangkap sambil tokoh agama juga tokoh masyarakat. Arak kadang jadi tokoh masyarakat, lagu ndek jadi tokoh agama. Tetapi masing-masing niki punya kelebihan, punya kehebatan yang perlu kita minta. Yang ketiga ada namanya ahlul khibrah, orang-orang yang berpengalaman. Mungkin dia tidak dituakan, mungkin dia tidak dari tokoh agama, tetapi dari segi pengalaman dia punya pengalaman. Punya pengalaman dalam pendidikan, punya pengalaman dalam pembangunan, punya pengalaman di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah orang-orang yang kita bisa ajak berbicara. Yang keempat, ahlul musyawarah itu ahlus sholah. Dengan pecu, dengan si solah pegawaiana, ya marak besen tiang pelungguh je dengan toak si pecu. Mesti kalau ini teman kita duduk yang 4 macam ini, arak doang rausinte, arak doang perombo ilmu, arak doang cerita-cerita, apalagi yang pengalamannya lama ngaji di Maulana Syekh, mesti kalau kita ketemu bicara Maulana Syekh mulai kepada pengajian, mulai kepada pengalaman. Nah, inilah yang diharapkan orang yang pertama, manzada fi ilmikum mantikuhu. Dengan sini berombo ilmu te munte bareng. Mun ngeraos, lamun benasehat, lamun nyampeang ini tepaham. Nah, ia niki sak paling pokok. Pertama kata Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, man zakkarakumullah ru'yatuhu. Kedua, dengan sini kita ingat jok Allah Ta'ala mun tebedait, mun tebareng. Tatkala kita melihatnya, kita ingat kepada Allah. Al-Maghfurlah laik di min zaman masih sehat, sok tebedait si Maulana Syekh, mulai dari cara berpakaiannya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat beliau yang pegang tasbih, kita bisa ingat kepada Allah. Tatkala kita melihat seseorang ini, kita ingat jok agama, ingat jok Allah Ta'ala, ya wah niki barang tesi cocok untuk bergaul. Tegeh tu bedait, ingat itu ya pimpinan LKSA, pimpinan panti asuhan, ingat itu bahwa orang yang memelihara, memperhatikan orang-orang duafa, orang miskin, wah ingat kita kepada Rasul. Mun ingat jok Rasul, ingat kita kepada firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi kita biasanya mengalir kepada orang-orang yang jaga anak yatim, sifat empati, sifat kasih sayang, sifat periak. Dia sangat peduli terhadap nasib orang-orang lemah. Itulah sifat Nabi kita. Tatkala kita melihat pimpinan Pompes, pimpinan PA, kita ingat bahwa pimpinan-pimpinan ini orang-orang yang memikirkan nasib orang banyak. Kenapa memikirkan nasib orang banyak? Karena dia ingat kepada Allah. Kenapa dia ingat kepada Allah? Dia berharap pahala dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang kalau kita bertemu muntasriu angya, kalau kita berpandangan bertemu, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya laik nasihat, ya girang tenak beramal. Nah, semodel itu tatkala kita melihatnya, ini kita ingat jok Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua kata
Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, teman yang paling cocok tempat kita ngaji, teman kita duduk, teman kita diskusi, muzakarah, musyawarah adalah man yuraggibukum fil akhir marraggabakum fil akhirati amaluhu. Dengan sini tegeger gawe bagus lamuna mun tepedasang ruang pegawaiana. Tatkala kita melihat kegiatannya, amalnya, sumbangannya, ini itemilu geger beramal. No doang dengan dencara sugih lagu rajin ngajarang. Nu aras kedi honor dari MI lagu rajin ngajarang. Nah, ini kita diminta bedaitkan jabatu geger kita terpancing kita, termotivasi kita. Oh iya cocok kancen teh bareng lamun tini geger. Bareng itu ya puasa tetap puasa suro. Ngonek-ngonek milu kita terdorong geger puasa Asyura. Wah liwat puasa Asyura Bu? Dekman makin tanggal telu. Makin tanggal telu Muharram jeluk Kemis. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kemis. Rebu hari Tasu'a, Kemis hari Asyura. Nabi kita ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Nabi ente teketuan isi sahabat tentang puasa Asyura. Nabi jawaban Nabi yukaffirus sanatal madiyah. Oh mun dengan puasa sejelu tanggal 10 Muharram akan terhapus dosanya setahun yang sudah lewat. No. Ini itegeger karena diberitahu kita pahala. Nabi enta bercita-cita mungko gen hidup era jang ke tahun si datang ku puasa tanggal siwa Muharram, teparan tanggal hari Tasu'a. Ternyata Nabi kita belum sampai Muharram sudah meninggal. Yang penara teparan aran hadis hammi, hadis rencana. Nabi kita sudah merencanakan diri akan puasa tahun depan tanggal 9, tahun itu juga beliau meninggal. Sehingga ulama ada yang mengatakan bahwa hadis Nabi itu ada 4, ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, dan hadis hammi. Semua ucapan Nabi hadis qauli, semua perbuatan Nabi hadis fi'li, semua persetujuan Nabi hadis takriri, dan semua cita-cita Nabi namanya hadis hammi. Tapi hammi bukan hamim, hammi cita-cita. Nah, tapi ulama lebih banyak mengatakan telu macam hadis. Apa sebab? Karena walaupun Nabi kita bercita-cita, dia ucapkan. Karena setelah diucapkan, tamalah yali dalam hadis qauli. Yang pun lebih banyak ulama mengatakan hadis itu dibagi 3. Nah, besar pahala. Yang ada kesehatan, kemampuan, silahkan tanggal 9, 10 minggu depan, Rebo, Kemis, ya sehat sila puasa. Lagu sandek tahu puasa ketimbang nak puasa ndek tahu lo berjamaah jok masjid cek si pinati. Ya. Nah niki 3 hal ini yang menjadi motivasi kata Nabi Isa alaihissalam. Muntini ingat ini berombo ilmu, munta tajah ini terpaham. Kedua ini tingat jok Allah Ta'ala lamun ingatang kita atau lamun terbedait. Ketelu ini tegeger gawe kebagusan lamun te seriuang dengan beramal. Arak dengan nyumbang selai ribu ya lalu berkulik bilang jelu mampu beramal. Pu ita jarak kepeng tenah melihat kegiatan orang ini terpancing, itulah contoh
yang bagus untuk kita tiru. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karenanya berbahagialah kita. Kita diajak oleh pengurus madrasah untuk mengisi hadis yang tadi agar kita bisa termotivasi, bertambah ilmu, bertambah kesadaran, dan kita bisa bertambah ingat dan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini mari kita renungkan hadis Nabi kita yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Nabi kita mengatakan, Abdalul mu'minina islaman, dengan beriman si paling bagus Islamna, dengan Islam si paling bagus, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, dengan sindeng girang ganggu batur, baik isi suara maupun isi tangan. Nah, makin dek tuah ganggu batur, dek tuah jagur batur, misal dek tuah sumpah batur isi suara, lagu ingat umanta nulis li HP. HP sering sekarang mengganggu ketentraman orang gara-gara HP, gara-gara kita nulis, gara-gara kita bersuara, ya. Karena itu mari, kalau kita ingin menjadi orang Islam yang paling bagus, man salimal muslimun, apabila orang lain selamat, apabila orang lain tidak terganggu oleh suara kita maupun tangan kita. Jadi zaman makin si luik model. Kadang-kadang pesopok te makin tuan guru tahu benyanyi India yang dah simpiak si batur si ceket IT. Ya. Tengaji marak niki bareh ngumbe ganang tan mainang ya suara enta si sugul dek sugulang pengajian. Nyanyi dangdut, nyanyi India, macam-macam potongan terus simpiak. Hati-hati, timak tercekat IT, cekat teknologi, ndak tersampai melakukan hal-hal yang akan membahayakan. Kena kita nanti dengan undang-undang ya IT, undang-undang yang berkaitan dengan penyiaran. Apalagi makin yang beredar banyak ya, ucapan-ucapan, kadang-kadang pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang bisa kita terpancing. Ya, anggaplah kalau ada sesuatu yang negatif kita dengar, kita lihat di TV, jangan terlalu cepat dicerna. Laun seriu angda tiang li HP, sejam tiang ngaji kadang 5 hat, hanya beberapa menit, beberapa detik dipotong. Nah, kadang-kadang ya kalau yang baik, nanti kalau yang negatif. Nah, padahal ada rentetan-rentetan sebelumnya. Nah, sehingga kadang-kadang itu bisa menimbulkan ya kegaduhan di tengah-tengah orang. Ada orang merasa diganggu kehormatannya. Nah, yang pokoknya harus utuh ada rentetan dari sebelumnya. Nah, itu pertama. Karena kita di samping kita ingin mengaji juga sambil kita mengevaluasi. Karena kita baru masuk di tahun 1443 Hijriah. Supaya kekurangan kita di tahun kemarin kita bisa menambahnya di tahun ini. Di tahun lalu pernahkah kita merasa diri kita mengganggu orang lain dengan tangan kita, dengan suara kita,
supaya tahun ini mungkin kita bisa, kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali, mungkin kita bisa kurangi, atau mungkin kita bisa minta maaf kepada orang yang pernah kita ganggu. Yang kedua, afdalul mu'minina imanan wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dengan Islam si paling bagus keyakinannya, dengan si paling bagus imannya kepada Allah, ahsanuhum khuluqa, si paling solah adab, paling solah akhlaknya. Dalam rangka kita memperbaiki akhlak, menjadikan Bijajarinta menjadi afdalul mu'minina imanan. Disinilah keuntungan kita, punya keuntungan ganda, punya pondok pesantren dan punya lembaga sosial. Tatkala di madrasah terganggu kegiatan, maka bisa kita manfaatkan. Asrama yang ada di PA kita bisa manfaatkan untuk mengkader, mengadakan bimbingan, pindah tempat ngaji, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang menjadi bagus, akhlak kepada gurunya, akhlak kepada orang tuanya, akhlak kepada tetangganya, akhlak kepada temannya, lebih-lebih akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama akhlak kepada Allah, pertama kita harus yakin beriman kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Yang kedua, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adab sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap tetangga, teman sebaya, semua ini punya akhlak, aturan hidup, tata cara, besan dengan toa aja adab. Nah, kita punya adab, tata krama, aturan. Nah, ini yang kedua, ukuran keyakinan, ukuran keimanan kepada Allah diukur dengan akhlakul karimah. Yang Puan Nabi 13 tahun di kota Mekah mengajarkan akhlak, bagaimana hati kita berakhlak kepada Allah melalui ayatul makkiyah, ayat-ayat yang turun di kota Mekah. 86 ayat, 13 tahun Nabi kita mengajarkan akhlak, bagaimana hati ini berakhlak kepada Allah. 10 tahun di kota Madinah menerima 26 surat di kota Madinah berbicara tentang ketakwaan, tentang akhlak. Nah, apa yang di dalam itu akhlak hati kita, rohani kita, apa yang kita laksanakan oleh badan kita, ini termasuk akhlak jasmani. Itulah sebabnya iman diukur oleh akhlak, karena ibadah kita, penampilan kita, itu semuanya diukur dari perbuatan kita. Maka ulama mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa-siapa memperbaiki hatinya, memperbaiki niatnya, memperbaiki akhlak rohaninya, Allah akan perbaiki jasmaninya. Allah akan perbaiki penampilan kita. Allah akan menjaga akhlak kita. Nah, makanya sila pondok pesantren telah menyiapkan tempat kita memperbaiki anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang berakhlak.
Yang kedua, waman aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainan nas. Saya berusaha kerisa akhlak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperbaiki hubungan tiang pelungguh antara sesama manusia. Muamalah kita akan diperbaiki tatkala hubungan kita dengan Allah yang dikenal dengan hablum minallah bagus, maka Allah akan memperbaiki hablum minan nas kita, hubungan kita antara sesama manusia. Yang ketiga, waman aslaha amra akhiratihi aslahallahu amra dunyahu. Saya berusaha kerisa amal-amal yang dia lakukan untuk mendapatkan pahala di hari kemudian. Siapa-siapa perbaiki amal-amal solehnya, Allah akan memperbaiki amalnya di dunia ini. Nah, itu sebabnya iman diukur dari penampilan kita. Semakin bagus hati orang, akan semakin bagus penampilannya. Semakin baik hati kita, semakin bagus ucapan yang keluar. Semakin bagus ucapan keluar, semakin bagus pendengaran. Munah bagus pendengaran, insya Allah aman kita di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang kedua, kata Imam At-Tabrani, Abdalul mu'minina imanan, paling bagus iman dengan ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga, wa abdalul muhajirin, sebagus-bagus orang yang berhijrah, man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang hijrah. Makin luwih dengan hijrah, ada orang Islam hijrah ke agama lain. Ada orang agama non muslim hijrah ke agama Islam. Ada orang tidak berjilbab hijrah menjadi berjilbab. Ada yang berjilbab hijrah menjadi artis terbuka. Ya, mulai tama jari KDI mulai berbuka. Yang tadinya bagus jilbaban, demi mulai jadi penyanyi di KDI, lidah dangdut sudah mulai terbuka. Nah, azan, kita jawab azan dulu.
terlanjut kadis kedik nggih, kadis berak. Kadung. Nah, jadi yang ketiga kata Nabi kita dalam hadis beliau, wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Orang hijrah yang paling bagus adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya diceritakan oleh Nabi kita, tatkala ada orang pernah melakukan dosa, ada umat Islam yang pernah nakal, kemudian setelah dia sadar, dia bertaubat, kembali dia tinggalkan maksiatnya, dia kembali menjalankan perintah Allah, larangan Allah ditinggalkan, Allah lebih senang ketimbang tiang pelungguh telang dijajarin pelungguh sangat sintekangen, telang seminggu kita jumpai dalam keadaan sehat, tidak diganggu oleh siapa-siapa, senang terbedet si anak luar biasa. Tapi masih lebih senang Allah Subhanahu wa taala kalau ada umatnya yang pernah nakal kembali menjadi baik. Kalau ada umat yang pernah salah, mau minta maaf, mau minta ampun, mau bertaubat kepada Allah, Allah lebih senang dari kita yang telang kendaraan kita yang paling mahal, kemudian kita jumpai, kita miliki kembali, senang kita luar biasa. Masih lebih senang Allah kalau ada orang yang salah mau kembali ke jalan yang benar. Nah, itulah sebabnya meninggalkan, ya, kalau hijrah secara istilah perpindahan Nabi kita dari Mekah ke kota Madinah, tetapi hijrahnya Nabi sudah berakhir. Tetapi hijrah dalam arti luas, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan lain, berusaha dari malas menjadi rajin, hijrah kepada yang lebih bagus. Kita tinggalkan tahun 1442 masuk 1443, hijrah juga, kita pindah dari tahun lama ke tahun baru. Kita pindah dari yang kurang menjadi bertambah. Kemarin kita libur ngaji karena corona, makin kita ngaji lagi, hijrah dari tidak ngaji menjadi ngaji. Hijrah kegiatan belajar di sekolah ditutup, di PA dibuka. Ya, kita hijrah. Ini luar biasa. Ya, tidak ada yang tidak selesai. Kapankah corona akan selesai? Ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biaya negara berapa untuk menangani corona saja? Ya, lagu mudah-mudahan munita sedih gobok-gobok ja, si rajin jok bangkat, rajin sekolah, insya Allah, rajin berhizib, insya Allah jauh corona. Maka kita bersyukur kalau di Brunei Darussalam diwajibkan rakyatnya membaca Yasin setiap hari untuk menolak corona. Kita alhamdulillah punya Yasin, punya hizib lengkap dari Yasin sampai doa. Maulana Syekh mengatakan dalam muqaddimah hizibnya, mengatakan payam bagi ala kulli muntasibin ila hadhil madrasah, sepantasnya bagi semua orang yang ada hubungannya dengan madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kan hizib Nahdlatul Wathon ini disusun untuk menjadi doa madrasah NWDI. Hizib Nahdlatul Banat doa untuk keselamatan kaum perempuan, madrasah Nahdlatul Banat. Disusun kalau hizib Nahdlatul Wathon tahun 1942, setelah mendaratnya penjajahan Jepang di Jawa. Di Jawa sudah ditutup sampai 60% madrasah ditutup. Maulana Syekh menyiapkan doa hizib supaya madrasah NWDI tidak ditutup oleh penjajahan Jepang dan Belanda.
beliau buat hizib, diwiridkan, dihizibkan, sehingga selamatlah madrasah NBDI berkat hizib Nahdlatul Wathon dan berkat hizib Nahdlatul Banat. Nah sekarang niki sedang kita berhadapan dengan ujian dunia. Semakin penting kita mengadakan hizib. Maka payam bagi ala kulli muntasibin, seyogianya, sepantasnya, seharusnya orang-orang yang menjadi abituren, pencinta, orang-orang Nahdlatul Wathon, bal ala kulli muslimin, malahan semua umat Islam, musfikin ala nafsihi, yang sayang terhadap dirinya sendiri, muhibbin lidinihi wa watanih, orang yang sayang kepada agama dan negaranya. Nah, mohon saya sebut pencinta, orang yang sayang terhadap dirinya, sayang terhadap agamanya, sayang kepada negaranya, gubuk gempengnya. Apa yang seharusnya, kata beliau, adduhu bin nawajis, dijadikan menjadi pegangan yang kuat. Apa itu? Hizib Nahdlatul Wathon. Ya. Wa ja'lahu wirdahu sabahan wa masaan. Adik jaria ngajari doa kelemak lelai pagi sore. Ya. Hadaran wa safaran, baik di dalam dia sedang berada di rumahnya, berada dalam musafir, untuk dijadikan menjadi doa wirdahu, supaya diwiridkan, didoakan yang namanya hizib Nahdlatul Wathon ini sebagai ya pegangan, la siyama, terutama kata beliau, inda taghayyuril ahwal, di saat dunia sedang tidak menentu. Maka syukur pelungguh tetap berhizib, muslimat berhizib, muslimin berhizib. Memang inilah harapan Bapak Maulana Syekh. Di saat dunia sedang tak karuan seperti ini, hizib diperbanyak. Ya. Kemudian wataradu fil ahwal, di saat bersilih gantinya ujian cobaan. 2019 tersurut tersugul, lekan balik. Selesai gempa, akhir 2019 datang corona, bersilih berganti. Nah, andina rembak, gempa, pagi gempa, siang corona, detu surut tersugul lekan tetap di dalam, gempa surut terpelai sugul. Nah, susah. Nah, Allah menguji kita, silih berganti. Nah, inilah yang dikatakan taradu fil ahwal. Di saat dunia sedang tidak menentu, ujian silih berganti, kita dianjurkan banyak-banyak membaca hizib Nahdlatul Wathon. Dalam lagun beliau, pasta'iz bihizbina Yahya, la 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 nubali, la 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 numali, may yas'a lil ma'ali, la yakhsha min khusumi. Indonesia anti ramzul ittihadi, ya ittihad sasak Indonesia, ilal amam sir la tubali, lakil fida ya ittihadi, lakil fida ya ittihadi. Di tengah tadi pasta'iz bihizbina Yahya, mintalah perlindungan, mintalah penjagaan kepada Allah dengan banyak-banyak membaca hizib. Sering membaca,
atau berjamaah membaca. Itu untuk menjaga diri kita dari bahaya. Maka alhamdulillah tadi kita dengar sudah terjadwal lamun li niki. Itu yang mungkin di banyak tempat sudah mulai agak jarang-jarang terdengar hizib. Lamun laik-laik di zaman Maulana Syekh masih hayat bilang gubuk kelem Jumat, kelem Senin dengan berhizib, arak si berhizib kelem Jumat, kelem Senin berjanji. Arak kelem Senin berhizib, kelem Jumat berserakal. Ya. Ndek berserakal berjanji bacana. Ya. Kan ya cara dengan doa lain nyerakal. Nah, ini hijrah dari tidak hizib menjadi berhizib, dari tidak berjamaah menjadi rajin berjamaah, dari sakit menjadi sembuh. Semua ini namanya hijrah. Kita kembali ngaji setelah libur hampir setahun karena terlibur karena corona. Kembali kita hijrah dari tidak ngaji menjadi ngaji. Mudah-mudahan ini untuk menambah amal jariah kita. Yang keempat, wa afdalul mujahidin man jahada nafsahu fillahi azza wajal. Perjuangan yang paling hebat, usaha yang paling hebat, jihad yang paling hebat adalah berjuang melawan diri sendiri, berperang melawan diri sendiri, melawan nafsu kita. Karena melawan diri kita paling berat, melawan ego kita paling sulit. Ya, kalau orang kita lawan diminta kalah malah terpelai, diminta dengan kalah ia pelai. Tapi kalau nafsu kita dia tetap di dalam. Wah kita kalah, wah kita menang, tergantung kondisi kita. Nah itulah sebabnya sebaik-baik orang yang berjuang tatkala dia berjuang dengan dirinya sendiri. Ada namanya jihad, ada namanya ijtihad. Kalau ijtihad orang berjuang dengan ilmu, dengan melahirkan hukum-hukum kayak imam-imam, ijtihad. Tapi ada orang jihad dengan kekuatan. Nah, disinilah kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan akhlak. Disinilah kita akan berjihad menghadapi diri kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan-pesan Nabi kita menjadi alat evaluasi kita di awal tahun 1443 Hijriyah. Pernahkah kita merasa mengganggu orang? Menjadi kita renungkan, baik dengan tangan maupun dengan lisan. Pernahkah kita mau berusaha memperbaiki akhlak kita dari yang kurang bagus menjadi bagus? Di tahun 1443 mari kita berusaha agar kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita untuk kita kembali. Akhlak kita terhadap yayasan kita, akhlak kita kepada pimpinan pondok pesantren kita. Apakah kita sudah bagus akhlak kita? Ada aturan yang diterapkan, tidak belajar di sekolah, kita pindah ke PA, apa kita rajin masuk atau tidak? Mari kita evaluasi, karena itu juga bagian daripada akhlak guru terhadap atasan. Murid punya atasan, guru punya atasan, kepala sekolah juga punya atasan. Yayasanlah menjadi payung kita semua atau pondok pesantren, sehingga itulah yang menjadi payung kita di dalam jihad melawan diri kita untuk kembali rajin mengisi jam-jam kita sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita diskusikan pada hari ini. Sudah jam 4. Kemudian ingat Asyura, disunatkan kita li jelo Asyura. Sunat itu
Pertama, mencintai anak-anak yatim. Dek narak kita bersedekah jok anak yatim, mana-mana terperiak tekangan anak yatim. Di sini untungnya pengurus, pembina, pengasuh anak yatim. Yang kedua, disuruh kita memandang anak yatim dengan penuh kasih sayang. Kayak ngembe hidup anak-anak jadi tersindik mundik bedoina dia kita memandangnya dengan penuh rasa kasihan, rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga, sunat kita enti ulun anak yatim jelu Asyura. Kemudian sunat kita juga memberikan keluarga kita bersedekah pada hari itu kepada istri kita, kepada anak kita, kepada anak yatim piatu, dan dianjurkan kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil 70 kali. Munabau sita untuk menjaga agar kita mudah-mudahan aman di tahun ini dari segala macam gangguan. Jadi lamun 1 Muharram dianjurkan kita hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi pada tanggal Asyura hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali sambil tertokol-tokol. Ya, arak semendak lamun 70 kali. Mudah-mudahan dengan itu kita dipelihara oleh Allah di tahun ini. Mudah-mudahan kita jauh dari penyakit yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Usaha kita, ikhtiar kita, pemerintah mengajak kita berikhtiar untuk tetap menjaga protokol adik tetap sehat. Sehat paling mahal di atas dunia niki. Ngumbeng besi demele ngaji mun tuah sakit engkah tetau hadir. Lalu lamun tuah sehat luwe tahun tegawe. Nah karena itu mari kita aturan, kita jaga hal-hal yang bisa menyelamatkan kita jaga. Saya kira itu mungkin pengajian kita hari ini. Mari kita baca Fatihah kepada semua pejuang-pejuang kita yang telah berjasa mendirikan pondok pesantren niki sehingga punya kader banyak arak tok tengaji marak niki. Mudah-mudahan semua yang telah meninggal dunia mendapatkan rahmat maghfirah, tempat yang mulia di sisi Allah. Kita yang hadir ini mudah-mudahan panjang umur, kuat iman, jauh dari segala macam bencana, bala. Kalaupun kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah bisirril Fatihah. Arak gada sampai yang mari kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qudri anta wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshuran liwa'a nahdatil watan wahfadhan wahdiyan rijalaha 'alas sunan wansuranhum fil 'ashaya wal buka. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshuran liwa'a nahdatil watan wahfadhan wahdiyan rijalaha 'alas sunan wansuranhum fil 'ashaya wal buka. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshuran liwa'a nahdatil watan wahfadhan wahdiyan rijalaha 'alas sunan wansuranhum fil 'ashaya wal buka. Wa salatullahi taghshal mustafa
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى أمررت كفا سبحت جيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأرواد الجيش على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمررت كفا سبحت جيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروى الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وظاهري. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi